Obrol Obsesi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Putri Santoso, sosok di balik Kopi Tuli. Jadi sebenarnya ide Kopi Tuli ini datangnya dari mana, Uti? Sebetulnya ini merupakan jawaban dari kekecewaan kami bertiga mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Visi misi dari Kopi Tuli sendiri ketika sudah didirikan sekarang ini seperti apa? Untuk misi, kami ingin menjembatani dan mengembangkan teman-teman tuli sehingga mereka bisa bangga dan percaya diri melalui pemberdayaan karyanya berupa bisnis kopi. Dan banyak sekali teman-teman bilang, saya takut sekali mendaftar ke Kopi Tuli karena saya tidak punya pengalaman sebagai barista. Dan saya bilang, gak apa-apa, namanya juga masih belajar. Nanti untuk di Kopi Tuli, kita akan mengajarkan teman-teman semua. Ada kendala dalam service customer yang dine-in? Ada beberapa hambatan, contohnya seperti komunikasi. Tapi di Kopi Tuli sendiri, kami tidak menjadikan itu alasan untuk kesulitan berkomunikasi. Karena kalau kafe itu sendiri, kita punya tujuan. Tujuannya apa? Kita ingin membangun ruang interaksi. Sehingga nantinya jika ada pembeli datang, mereka bisa bertemu langsung dengan teman-teman tuli. Pesan Putri untuk masyarakat supaya bisa berteman dengan baik buat teman-teman tuli, dengan teman-teman tuli. Jangan pernah takut untuk berkomunikasi dengan teman tuli. Dan tidak ada lagi diskriminasi. Ketika banyak orang di ibu kota yang kita temui hadir bersama obsesi dan ambisi pribadi, kami dipertemukan dengan sosok Putri Santoso. Sekilas nampak tak ada yang berbeda dari wanita berusia 29 tahun ini. Namun Putri, begitu sapaan akrabnya, adalah seorang penyandang difabel tuli yang memiliki obsesi mulia untuk sekelilingnya. Putri dan dua rekannya tengah mendirikan sebuah kedai kopi. Tidak seperti bisnis kopi lainnya, kedai kopi milik Putri ia dirikan untuk memberdayakan para teman penyandang difabel tuli. Bernama Kopi Tuli. Halo. Halo Mbak Putri, selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah diizinin buat mampir di rumahnya, studionya sekaligus. Kita hari ini mau ngulik spot-spot menarik di rumah dan studio tempat Uti cari inspirasi buat kopinya hari ini. Thank you. Obrol Obsesi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Putri Santoso, sosok di balik Kopi Tuli, dan kita akan ngulik nih gimana caranya Kopi Tuli bisa beroperasi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Putri, terima kasih sudah boleh mampir di sini. Tempatnya rindang sekali, cozy sekali. Terima kasih. Sama-sama, sambil kita mencicipi Kopi Tulinya Mbak Putri, kita boleh tanya-tanya kali ya, kita sambil ngobrol kali ya. Di masa-masa pandemi corona seperti ini, pasti banyak dampaknya terhadap bisnis Kopi Tuli sendiri. Tidak boleh customer dine in, harus take away, dan pasti akan ada dampaknya terkait penjualan di Kopi Tuli sendiri. Bagaimana cara Uti menyikapi hal-hal ini? Sekarang terkait bisnis memang sedang menurun, tapi kita tetap bersemangat. Kenapa? Karena kita harus mencari alternatif lain, sehingga terkait corona ini bukan menjadi alasan bagi kami untuk malas. Kita harus tetap produktif dan tetap semangat. Jadi sebenarnya ide Kopi Tuli ini datangnya dari mana, Uti? Sebetulnya ini merupakan jawaban dari kekecewaan kami bertiga mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Kenapa kami memilih kopi? Karena di antara kami bertiga ada salah satu yang suka kopi. Dan saya sampaikan, wah itu bagus sekali. Tapi untuk Adika sendiri, dia khawatir dan takut sampai sekarang masih banyak sekali yang bergerak sendiri-sendiri. Dan aku bilang, tenang saja, nanti kita akan buat konsep yang lebih berbeda. Visi misi dari Kopi Tuli sendiri ketika sudah didirikan sekarang ini seperti apa? Untuk visi, ingin menjadikan ini wadah bagi teman tuli di Indonesia. Untuk misi, kami ingin menjembatani dan mengembangkan teman-teman tuli sehingga mereka bisa bangga dan percaya diri melalui pemberdayaan karyanya berupa bisnis kopi. Jadi sebagai wadah untuk teman-teman tuli supaya bisa berkarya dan menjadi pecinta kopi lagi. Sudah ada berapa orang yang bekerja di Kopi Tuli? Ada 6 orang. Sudah 6 orang. Oke.
gimana sih caranya Uti bisa merekrut 6 orang teman-teman tuli ini untuk bisa bekerja berkarya bersama di Kopi Tuli? Pertama, yang paling penting adalah saya lihat dulu apakah mereka punya rasa tanggung jawab. Yang kedua adalah apakah mereka berkomitmen. Mereka harus konsisten. Dan banyak sekali teman-teman bilang, saya takut sekali mendaftar ke Kopi Tuli karena saya tidak punya pengalaman sebagai barista. Dan saya bilang, gak apa-apa, namanya juga masih belajar. Nanti untuk di Kopi Tuli, kita akan mengajarkan teman-teman semua. Jadi mereka datang dengan zero skill, dari Uti sendiri yang mengajari mereka training satu persatu. Betul. Kenapa? Karena yang paling penting untuk mencari skill adalah kita pilih dulu kamu suka apa. Jangan bilang, aku takut dan sebagainya, aku tidak bisa. No, kita coba, ayo kita bekerja. Ayo langsung di sini, yang penting adalah semangat. Kalau dalam keseharian mereka bekerja di Kopi Tuli, ada kendala dalam service customer yang dine-in? Ada beberapa hambatan. Contohnya seperti komunikasi. Tapi di Kopi Tuli sendiri, kami tidak menjadikan itu alasan untuk kesulitan berkomunikasi. Kenapa? Karena kami di Kopi Tuli sendiri menyediakan whiteboard. Nanti semua bisa ditulis di sana. Kedua, ada semacam handphone bisa digunakan. Ketiga, ada kertas dan pulpen. Yang keempat, menu yang kami sediakan berupa abjad. Jadi di sana kamu bisa pilih. Contoh, saya mau pesan A. Nah, di situ nanti ada isyaratnya. A seperti ini, A, B, C, D, dan lain-lain. Yang kedua, nanti ada tulisan. Kalau di Kopi Tuli, kami tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk kesulitan berkomunikasi. Tapi menu yang ditawarkan di Kopi Tuli tidak limited ya, artinya tetap variasinya tetap banyak, tetap seperti kafe-kafe biasa, bahkan ada menu-menu yang spesial juga di Kopi Tuli. Betul. Aroma kopi Aceh, wangi sekali. Terima kasih. Putri, kalau dari Putri sendiri, kenapa akhirnya pilihannya jatuh ke bisnis kopi? Karena kalau kafe itu sendiri, kita punya tujuan. Tujuannya apa? Kita ingin membangun ruang interaksi, sehingga nantinya jika ada pembeli datang, mereka bisa bertemu langsung dengan teman-teman tuli, seperti kasir, pelayan. Dan seandainya mereka suka kopi, pasti bisa nyaman dan menikmati juga. Bisa sambil mengerjakan laptop, bisa membayangkan sesuatu, dan belajar bahasa isyarat juga nantinya. So, Kopi Tuli sudah berdiri, sudah ada beberapa cabang di Jakarta. Putri pasti punya mimpi untuk Kopi Tuli. Mungkin selama 5 tahun ke depan, kira-kira mimpi Putri apa sih? Mudah-mudahan Kopi Tuli bisa punya pabrik. Kenapa? Supaya kita bisa memberdayakan banyak sekali teman tuli di luar sana. Dan yang kedua, supaya tidak ada lagi hambatan dalam berkomunikasi antara teman tuli dan teman dengar. Contohnya dalam bekerja, teman tuli dan teman dengar bisa dicampur. Dia galak. Yang aku lihat dari Putri itu orangnya galak. Putri itu selalu tersenyum dan sangat ramah. Dan banyak sekali membantu saya. Tapi saya selalu dimarahi. Bahkan saya pernah nangis karena saya nakal. Karena beberapa kali barang acak-acakan karena saya. Tapi saya paham dan saya minta maaf sama Putri. Di mata saya, Putri itu sangat baik dan sangat tegas. Dan memang kadang galak, tapi punya hati yang sangat lembut. Dan galak itu artinya apa? Supaya bisa merubah diri kita menjadi lebih dalam. Tapi Putri itu seperti bisa dan banyak sekali membantu saya untuk terus belajar. Dan sama seperti aku. Kebalikannya adalah aku juga sama seperti Putri. Ingin sekali membantu Putri. Contohnya seperti bahasa isyarat. Putri dulu belum terlalu fasih bahasa isyarat. A, B, C, D, dan sebagainya. Dan aku juga mengajari Putri bahasa isyarat.
Jadi seperti ada pengalaman yang saling kita bagikan. Dan Putri bisa sekali membantu saya untuk belajar banyak hal yang lebih dalam, khususnya tentang kopi dan lainnya. Dan untuk Putri yang bikin selalu menginspirasi adalah karena dia selalu semangat, tersenyum, dan sangat ramah. Dan saya merasa sangat terpesona melihat Putri seperti itu. Dan juga bisa merubah diri saya, sehingga yang dulu sekali saya tidak punya semangat dan menutup diri, sekarang jadi mau membuka diri dan menunjukkan diri pada masyarakat, dan itu benar-benar membuktikan kalau kita memiliki kemampuan. Putri selalu menginspirasi saya sehingga saya muncul rasa percaya diri. Putri selalu membuat saya terinspirasi, karena saat saya melihat Putri itu sangat pekerja keras. Dan jadi saya pun mengkopi banyak hal dari Putri dan membuat diri saya menjadi lebih baik. Dan untuk Putri, tetap bersemangat dan jangan menyerah. Tetap bersemangat. Putri, tetap semangat. Dan selalu berkarya. Terima kasih. Dan untuk Putri, kami akan tetap bersemangat bersama-sama dengan kamu. Putri, jangan patah semangat. Tenanglah, karena kami akan terus bersama-sama kamu. Putri, kita coba dulu minuman yang tadi sudah dibikin, minuman khas Kopi Tuli. Kita minum dulu. Ya, jadi saya ini pecinta kopi hitam dan kalau saya minum kopi hitam nggak akan ngantuk, nggak akan ada efek ngantuknya buat saya. Tapi mungkin boleh dijelaskan apa yang spesial dari kopi ini? Kopi ini merupakan kopi dari Aceh dan menggunakan full dari biji Arabica. Dan yang kedua, kopi ini dibuat langsung oleh teman tuli atau baristanya sendiri merupakan teman tuli. Dan kopi ini sendiri dibuat menggunakan cinta. Menurut Putri, seberapa penting sih untuk teman-teman difabel, untuk teman-teman tuli, untuk mempunyai keterampilan seperti yang apa Putri punya? Itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau seandainya kemampuan finansial tidak ada, kita akan bergantung pada orang lain. Harapannya dengan mandiri, kita bisa membantu orang lain juga. Harapannya juga dengan keterampilan yang dimiliki bisa mandiri juga secara finansial ya. Betul. Seberapa penting mandiri secara finansial buat Putri? Penting sekali, supaya teman tuli, jika mereka mandiri secara finansial, mereka tidak perlu lagi bergantung pada orang lain. Sehingga mereka bisa hidup mandiri dan membantu orang lain. Kalau tadi kita sudah bahas pesan untuk teman-teman tuli supaya tetap bisa berkarya seperti Putri. Sekarang kita balik nih, pesan Putri untuk masyarakat supaya bisa berteman dengan baik buat teman-teman tuli, dengan teman-teman tuli. Seperti apa kira-kira? Yang pertama, semoga kedepannya tidak ada lagi hambatan untuk berkomunikasi. Yang kedua, jangan pernah takut untuk berkomunikasi dengan teman tuli. Dan tidak ada lagi diskriminasi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kisah obrol obsesi Putri yang memiliki segudang mimpi dan inspirasi sudah sepantasnya mendapatkan apresiasi. Karena obsesi yang dimiliki mampu mematahkan segala stigma yang menganggap kekurangan sebagai sebuah penghalang. Putri membuktikan bahwa semua orang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan apabila mereka diberikan kesempatan. Tidak terbatas pada apapun keterbatasan yang mereka miliki, Putri menunjukkan kalau siapa saja harus berani bermimpi setinggi mungkin. Semangat yang dimiliki Putri begitu menginspirasi dan akan selamanya menjadi cahaya harapan bagi para teman tuli untuk berani bermimpi. Terima kasih Putri Santoso, mimpimu akan terus menginspirasi kami.